billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, baik dari sisi jasmani ataupun lebih terutama lagi dari sisi ruhani, sehingga dalam keadaan lengang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat atau sakit secara badaniah, kalau ruhani seseorang selalu dalam keadaan kuat, maka ia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan takwa dan akan selalu menjaga diri dari apa-apa yang diharapkan Allah dan tidak akan merupakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang beriman, sebagaimana biasa dalam kajian kita ini, strukturalisasi akhlak, pada bagian pertama kita akan bertabaruk dengan sebuah riwayat dari Amirul Mukminin alaihissalam. Karena sebagaimana biasa pada bagian pertama kita selalu bertabaruk dengan riwayat, baik dari riwayat Rasulullah SAW atau dari sa'iri ahli bait alaihimussalam. Riwayat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini dari Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan, Ibnu Adam, in kunta turidu minad dunya ma yakfika fa inna aisara ma fiha yakfika wa in kunta innama turidu ma la yakfika fa inna kulla ma fiha la yakfika. Yang artinya kurang lebih, wahai anak manusia, kalau kalian ingin dari dunia ini apa-apa yang mencukupimu, maka sedikit saja daripadanya akan mencukupimu. Akan tapi kalau kalian ingin apa-apa yang tidak mencukupimu, maka seluruh dunia diberikan padamu juga tidak akan mencukupimu. Di sini Imam Ali alaihissalam secara lahiriah mengajak kepada kesederhanaan, sudah jelas, dan beliau juga sebenarnya mengajak kepada kita semua sebagai anak cucu Adam alaihissalam untuk selalu istilahnya memperhatikan apa sebenarnya kehendak kita, yakni kemauan kita yang sesungguhnya itu apa. Imam Ali alaihissalam dalam nasihatnya ini mengatakan sekali lagi kepada kita bahwa kalau kita ingin dari dunia ini apa-apa yang mencukupi kita, maka sekecil apapun, sesedikit apapun, sesederhana apapun, ia akan mencukupi kita. Tapi kalau kita ingin yang lebih daripada itu, yang tidak mencukupi kita, maka seluruh dunia diberikan kepada kita juga kita tidak akan pernah merasa cukup. Jadi hukama juga mengatakan, para filosof misalnya,
mengatakan bahwa kaya itu sebenarnya adalah merasa tidak perlu. Kalau kita perlu, maka kita terhitung bukan orang kaya. Jadi seseorang ketika dia qanaah, dia merasa tidak perlu, maka dia telah menjadi kaya. Tapi kalau dia merasa kurang, maka sebesar apapun, seluas apapun harta yang dia miliki, maka hal itu tidak akan mencukupinya. Nah, Imam Ali alaihissalam dalam hal ini adalah ingin mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu tergantung kepada diri kita. yakni apakah kita akan menjadi orang yang qani', apakah kita akan menjadi orang yang qanaah, apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur, atau yang selalu kurang. Dalam kajian psikologi, apakah secara mandiri atau sebagai bagian dari filsafat, dan yang berhubungan juga dengan pelajaran kita akhlak ini pembangunan kembali akhlak, ya ini sebenarnya semuanya itu tergantung kepada kondisi atau posisi daripada rohani manusia, rohani kita semua. Dan sudah tentu hal yang seperti ini memang tidak akan terpisah dari apa yang dikatakan sebagai tujuan hidup. Subhanallah. Jadi kalau manusia memiliki tujuan hidup, katakanlah ukhrawiyah, anggap ya, jadi ridho Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau himmahnya, perhatiannya setiap hari kepada mempersiapkan diri untuk menjemput kematian misalnya, dalam segala hal, bukan yang saya maksudkan menjemput kematian itu lalu mengurung diri dalam kamar, dalam masjid, tidak. Jadi mempersiapkan diri untuk menjemput kematian dalam segala keadaan dan aktivitas. Jadi apakah dia berbisnis, apakah dia belajar, apakah dia mengajar, apakah dia sedang rehat di rumah atau istirahat bersama keluarga, apakah dia sedang, kalau misalnya seorang ibu, apakah ia sedang memasak di rumah atau sedang belanja di pasar, dan dalam segala keadaan. Nah, jadi mempersiapkan diri yakni selalu konsentrasi, selalu tamarkus, pikirannya selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu fokus, yakni selalu terfokus, terpusat kepada bagaimana ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya hal itu akan disertai dengan merasa bahwa dia selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam posisi seperti ini mempersiapkan diri dalam menjemput kematian, merasa selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan aktivitas, maka dia seberhasil apapun atau semenderita apapun dalam bisnisnya, misalnya sesusah apapun atau seberhasil apapun dalam bisnisnya, keadaan psikologinya tidak akan tergoyahkan. yakni dalam bahasa lama dikatakan keadaan imannya tidak tergoyahkan. Nah, orang yang seperti ini
maka sudah tentu dia tidak akan mengalami apa yang disebut keserakahan. Sekalipun mungkin sukses dalam bisnisnya. Harta yang melimpah bagi dia bukan penghibur, atau sebaliknya manakala dia dalam kesusahan, kekurangan harta bagi dia bukan siksaan. Yani di satu sisi kekurangan bukan siksaan, di sisi lain kelebihan juga bukan hiburan. Karena siksa bagi dia adalah bagaimana kalau nanti dia menghadapi Tuhannya baru ketahuan kalau ibadah-ibadahnya tidak diterima dan seterusnya. Yani globalnya bagaimana nanti kalau dia menghadapi Tuhan terus Tuhan murka kepadanya. Dia mengira dalam hidupnya diterima oleh Allah tapi ternyata tidak. Dan kebahagiaannya selalu adalah pekerjaan taat. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dalam riwayat dikatakan, setiap membantu orang, setiap menyelesaikan masalah masyarakat, beliau selalu bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebahagiaannya adalah manakala melakukan taat, manakala seseorang menjadi manifestasi katakanlah dari rahmat Allah, sehingga berupa rahmat bagi alam semesta. Tergantung luasnya, sesuai taskiknya, sesuai gradasinya, apakah dia rahmatan lil alamin seperti kanjeng Nabi SAW, begitu pula ahlul bait alaihimussalam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi udara pun, jangankan makhluk, jangankan manusia, jangankan binatang, jangankan pohon, udara pun akan mengambil berkah, mengambil rahmat Allah, itu melalui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait alaihimussalam sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apakah rahmatan lil alamin ini luas sudah tentu ya. Jadi apakah termasuk masalah rezeki material duniawiyah secara kasar, apakah rohaniyah, apakah seperti nasihat akhlak, apakah duniawiyah yang rohaniyah, yakni sering saya katakan dalam kajian kita ini bahwa materi dan ukhrawi itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau saya membeli misalnya mobil untuk betul-betul bukan karena saya suka sama mobil, tapi karena ingin kelancaran saya dalam misalnya mengajar atau belajar dan seterusnya, nah itu maka mobil sudah bukan lagi dunia tapi merupakan ukhrawiyah. Nah, apakah kita rahmatan lil alamin dalam bentuk luas, atau kembali kepada masalah kita, apakah kita dalam kembali kepada masalah Imam Ali Zainal Abidin yang saya katakan bahwa ketika beliau menjadi rahmatan lil alamin, apakah manusia lain juga rahmatan lil alamin pada sebagian, atau tergantung luas dan tidak luasnya. Karena semakin rendah derajat seseorang, maka sekalipun sama-sama baik, rahmatnya semakin sedikit kepada alam, pada lingkungan. Tapi semakin tinggi iman dan takwa seseorang, maka rahmat dan berkahnya bagi lingkungan dan alam semesta semakin luas. Sudah tentu Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ahlul bait merupakan rahmat bagi segenap alam. Salawat, salawat ala Muhammad. Salawat, salawat ala Muhammad.
Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, afdalul imani al-amanatu wa aqbahul akhlaqi al-khiyanatu. Amirul Mu'minin Ali alaihi salam berkata, puncak keimanan adalah amanah dan perangai terburuk ialah khianat. Ghurarul Hikam halaman 2505. Beliau, yakni Imam Ali Zainal Abidin, ketika melakukan mengejawantahkan rahmat Allah, memanifestasikan rahmat Allah bagi makhluknya, bagi alam, bagi lingkungannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau para pemirsa masih kalau para pemirsa melihat kebiasaan orang-orang Ahlul Bait, setiap habis sholat wajib, disunahkan melakukan sujud, dan umumnya pengikut Ahlul Bait biasanya habis sholat langsung sujud syukur. Nah, jadi tapi sujud syukur mungkin bagi kita sebagai ibadah sunnah. Namun kalau kita rasakan bahwa sebagai kebahagiaan, maka ini yang saya maksudkan dalam bahasan kita, yakni sukanya dia, kesenangan orang yang tatapannya kepada ukhrawiyah, yang tatapannya kepada persiapan menjemput kematian, maka sudah tentu orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami krisis rohaniah, yang salah satu daripada efek krisis rohaniah ini adalah apa yang dikatakan dalam riwayat tadi. Dalam potongan kedua, yakni secara istilahnya gamblangnya adalah keserakahan, yakni sebaliknya kalau orang yang selalu mempersiapkan mati dalam segenap aktivitasnya, maka dia tidak akan mengalami krisis kerohanian yang diantaranya adalah keserakahan ini. Sebaliknya, maka akan terfokus kepada istilahnya kebahagiaan ukhrawiyah, kebahagiaan batiniyah, sehingga tatapannya kepada dunia ini akan menjadi kabur, yakni akan menjadi rabun, akan menjadi bukan kabur artinya negatif, bukan rabun artinya negatif, akan tapi maksudnya dia tidak lagi mengidamkan dunia ini. Jadi sudah tidak perhatian. Jadi kata yang paling bagus adalah tatapannya kepada dunia sudah tidak menarik lagi. Dunia ini bagi dia suatu saat akan menjadi semacam ranjau-ranjau yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehinaan. Dunia yang saya maksudkan di sini adalah dunia halal, karena dalam bidang akhlak istilahnya biasanya konsentrasinya dunia itu adalah dunia halal, yakni mencakup dunia haram dan dunia halal. Kalau misalnya dalam bab-bab lain bisa yang dimaksudkan dunia, bisa yang bisa bermakna maksiat atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan manusia kepada dunia sekalipun halal, kalau itu tidak diperhatikan, maka akan terjadi apa yang dikatakan oleh Imam Ali. Jadi kalau kalian wahai anak Adam menginginkan yang tidak cukup di dunia ini, maka seluruh dunia diberikan kepadamu juga tidak akan cukup. Tapi kalau kau menginginkan secukupnya bagi dirimu, maka sedikit saja sudah cukup bagimu. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kita diharapkan yakni
untuk selalu introspeksi apakah dunia ini bagi kita adalah kenikmatan atau dunia bagi kita ini adalah rintangan, atau dunia bagi kita ini adalah wasilah atau perantara. Yang mungkin dua dan yang ketiga itu mungkin kalau dimiliki oleh kita bagus. Jadi tapi bukan sebagai apologi, ini sebagai hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita temui teman kita yang misalnya hidupnya berkemewahan lalu atau sukses, mungkin dia secara budaya akan mengatakan, ya ini saya cari dunia ini untuk kelancaran saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai manis-manis di bibir saja. Akan tapi di hatinya mungkin tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan bahwa dunia ini dari satu sisi adalah ancaman, rintangan, ranjau, dan dari satu sisi adalah wasilah, maka dengan menggabung dua ini insyaallah kita akan berhati-hati dan suatu saat Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tidak lagi sakit atau bahagia karena dunia ini. Yani tidak akan merasa sedih. Baiklah para pemirsa yang budiman, semoga kita selalu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, selalu dilimpahi oleh Allah petunjuk, sehingga kita selalu dalam keadaan yang dilindungi, sehingga kita selalu juga dalam keadaan bersahaja karena ukhrawi, dan kalaulah sedih itu pun karena ukhrawi. Usahakan, saya, para pemirsa juga, mari kita usahakan untuk tidak terombang-ambing dengan dunia fana ini, dan marilah kita jadikan renungan-renungan ini bukan sebagai katakanlah syair atau puisi, pengindah program atau pengindah bahasan ketika kita diskusi, tapi jadikan ia sebagai keimanan, keyakinan, sehingga betul-betul akan connect sama yang di langit sana, connect dengan apa yang terdalam dalam diri kita, yaitu illatul ilal, yani sebabnya, para sebab yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan. Semoga demikian adanya. Marilah kita para pemirsa beralih kepada kajian kita, yaitu mengenai strukturalisasi akhlak yang kita sudah banyak sekali bahasan, dan seingat saya yang sekarang ini adalah pertemuan kita yang ke 50 kalau tidak salah. Iya, yang ke-50. Dan kita sedang membahas tentang catatan-catatan, di mana catatan 1 sampai dengan catatan ke-6 sudah kita bahas, yaitu yang ke-6 adalah mensyukuri perbedaan penggunaan akal antara laki-laki dan perempuan, yakni mensyukuri perbedaannya, yaitu sebagaimana telah disampaikan, menyalurkannya kepada masing-masing tanggung jawab sambil menstabilkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penstabilannya yang paling utama adalah dengan fikih. Sudah tentu kalau ini yang saya maksudkan ini adalah karena karakter ya, jadi perbuatan. Tapi kalau menyeluruh, barometer yang harus dipakai bukan hanya fikih tetapi juga akidah. Nah, karena akhlak ini cenderung kepada istilahnya
banyak pengejawantahannya dalam perbuatan, maka sering saya bawa istilahnya contoh-contoh atau pembahasannya ke dalam perbuatan kita sehari-hari. Pada catatan ke-6, salah satu poin yang untuk menstabilkan, karena mensyukuri, yakni mengejawantahkan cara penggunaan akal ini antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, di mana falsafah atau hikmah daripada diciptakannya perempuan, kemudian lebih banyaknya menggunakan perasaan, itu sesuai dengan sasarannya masing-masing, yaitu di rumah misalnya, atau pendidikan kepada anak. Hikmah-hikmahnya diantaranya dia tidak akan pernah kelelahan mengurus rumah dan anak. Sebaliknya, kalau dia banyak menggunakan akal, mungkin akan mengalami kejenuhan dan seterusnya. Begitu juga lelaki yang bertugas mencukupi kebutuhan rumah tangganya, yang selalu berada di luar rumah, kalau dia banyak berperasaan, maka kesuksesan yang diharapkan mungkin tidak terjangkau, sehingga akan mengakibatkan penderitaan di rumahnya. Nah, mensyukuri, yakni tidak menukar posisi keduanya ini, melainkan menyalurkan, tapi dengan catatan bahwa ianya diseimbangkan. Nah, penyeimbangan yang terbesar, yang mencolok bagi manusia, artinya yang paling bagus adalah aturan-aturan Islam. Apakah kalau bersifat ideologi adalah akidah Islam, atau kalau bersifat perbuatan adalah fikih Islam. Nah, sampai di sini kajian yang sebelumnya. Yang ingin saya tambahkan pada catatan 6 ini, bahwa dalam prakteknya, ini ketika mau menyeimbangkan akal ini dengan perasaan, sesuai dengan fikih misalnya, di lapangan akan terjadi banyak gangguan. Gangguan dari siapa? Gangguan dari siapa lagi kecuali dari daya-daya yang lain yang tiga, yakni daya emosi, daya lezat, dan daya hayal, daya wahmi. Nah, daya-daya ini karena dia sebagai ujian juga bagi manusia, dan sebagai rahmat juga, karena kalau tanpa emosi dia tidak akan lari dikejar misalnya musuh, tidak akan lari dikejar binatang misalnya, karena tidak ada emosi takutnya, tidak akan membela diri juga. Begitu pula daya lezat ini kalau tidak ada, maka dia tidak akan makan, tidak akan mencari nafkah, dan seterusnya. Nah, namun demikian, sebagaimana diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, yakni efek samping, aku berlindung kepada Allah dari efek samping ciptaannya. Nah, daya-daya wahmi dan akal ini, daya-daya wahmi dan lezat serta emosi ini, yakni hayal, wahmi yakni hayal, lezat, dan emosi. Ketiga daya ini di samping sebagai rahmat, dia juga memiliki efek samping. Dia yang akan selalu mengganjal praktek-praktek penyeimbangan akal. Oleh karena itu, misalnya dalam sosial kita, terutama misalnya seperti sekarang keadaan politik di Indonesia, orang pasti bingung. Orang yang ingin mencari ridha Allah bingung. Misalnya dalam posisi sosial, misalnya mau ikut partai mana, atau dalam beraktivitas di masyarakat mau menyikapi yang seperti apa,
maka hal itu menjadi sulit bagi kita. Oleh karena itu kita selalu harus mawas diri sehingga jangan sampai terkecoh oleh tiga daya tersebut yang selalu mengganjal kita. Sampai di sini dahulu kajian kita. Semoga selalu dilindungi Allah dan diampuni kalau ada kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.